selamat pagi. Bertemu dengan Kakak Jessica. Adik-adik, siapa di sini yang sudah mandi? Siapa di sini yang sudah sarapan? Siapa di sini yang siap mengikuti Bina Iman? Pinter. Oke adik-adik, sebelum mulai Bina Iman, Kakak Jessica mau bertanya dulu nih. Hari ini tanggal berapa sih? Betul sekali, 25 Desember. Berarti hari ini hari apa? Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapa di sini yang senang menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Oke adik-adik, seperti biasa, hari ini kita akan merayakan bersama sukacita Natal. Tapi tetap online dulu ya. Nanti kalau virusnya udah pus-pus menghilang, baru kita bisa bersama lagi. Nah adik-adik, tapi sebelum mulai Bina Iman, kakak mau ingetin dulu nih, adik-adik biar tetap menjaga kesehatan dengan cara makan sayuran, makan buah-buahan, minum vitamin, rajin cuci tangan, dan kalau adik-adik keluar rumah harus pakai apa? Harus pakai masker. Oke adik-adik. Untuk memulai Bina Iman hari ini, yuk adik-adik kita akan melihat teman-teman yang lain menari dan bernyanyi bersama. Duduk yang manis dan tetap sukacita ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak. Selamat pagi teman-teman. Gimana semua hari ini kabarnya? Luar biasa. Adik-adik pasti di rumah sehat dan baik-baik aja ya. Nah, hari ini di hari Natal ketemu sama kakak Mira dan kakak Dita. Yuk semuanya, sebelum kita mulai acara hari ini, adik-adik duduk yang manis, kita akan berdoa bersama. Kakak Dita akan pimpin doanya ya. Nah adik-adik, yuk semua duduk yang manis, kita buat sikap doa yang baik. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Demi nama Bapa, demi nama Putra,
dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena atas rahmat dan berkat-Mu kami masih boleh merayakan Natal di hari ini. Ya Tuhan, meski kami tidak bisa merayakan bersama-sama secara langsung, kiranya sudilah sukacita Natal dapat kami rasakan sepanjang hari di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sekarang kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk adik-adik berdiri, kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Yuk sama-sama semua berdiri ya. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita memperingati hari apa ya? Hari Natal, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Natal, harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari Natal, harinya kedua, sekarang kita nyanyi sama-sama lagu Jingle Bells ya adik-adik. Bisa kan semuanya tahu ya? Bisa dong. Ya oke, yuk berdiri lagi semuanya. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Romo, sini yuk Romo. Kita udah bawa aja nih yo. Teh, nikmat pagi-pagi. Mo, sini dong Mo. Kita mau dengerin cerita nih dari Romo. Ini lagi pada ngapain sih? Pagi-pagi udah pada ngumpul. Ada kado, ada mainan. Loh, itu ada Mamedo. Lagi pada ngapain? Mamedo, lagi ngapain? Selamat pagi Romo, kita mau main di sini Romo. Selamat pagi. Iya Romo, kita lagi Natal bareng nih Romo. Makanya nih banyak kado-kado, banyak boneka Mo. Kakak-kakak Bina Iman. Iya dong. Oh, pasti ada adik-adik Bina Iman ini. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat adik-adik. Oh iya, selamat hari raya Natal ya. Aduh, senang sekali Natal tahun ini kita bersuka-cita. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Bukan begitu kakak-kakak, Mamedo? Betul. Sekarang Mamedo mau ngomong apa nih? Ayo pesan-pesannya. Adik-adik, pesan Mami itu ada 5M. Apa aja itu Mamedo? M pertama, memakai masker. Nah, jadi adik-adik, selama masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik harus pakai masker, ya. Seperti kakak-kakak nih. Iya dong Mo. Romo juga pakai. Kalau Mamedo nggak pakai, nggak apa-apa. Mamedo nggak pakai, nggak apa-apa. Tapi adik-adik harus pakai. Yang kedua, mencuci tangan. Nah, adik-adik
cuci tangan itu harus ada 6 gerakan. Nah, coba kalian lihat di internet, lihat di gambar-gambar, ada banyak macamnya. Pertama, tangannya dikasih sabun, pakai air 1. Terus kemudian 2, 3, 4, ya, 5, lalu 6. Terus selama 20 detik lakukan itu. Yang ketiga, menjaga jarak. wah, jaga jarak ini. Oh, ini mau kita. Ya, mudah-mudahan kita semua jaga jarak ya. Adik-adik di rumah, kalau pergi keluar juga jaga jarak. Berikutnya, M yang keempat, makan makanan yang bergizi. ayo adik-adik, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang gizi seimbang. Gizi seimbang, tanya sama papa mama, tanya sama papi mami, apa saja gizi seimbang itu ya. Berikutnya, yang terakhir, M yang kelima, minum vitamin. nah, penting minum vitamin, macam-macam, banyak vitamin. Ada yang madu, ada yang vitamin tablet atau sirup, silakan. Yang penting 5M, pesan dari Mamedo itu menjaga kita untuk tetap sehat. Nah, sekarang Romo pengen, ya, kira-kira ini sudah pada bawa kitab suci nih. Udah dong, Ya, kita mau ya, Mendengarkan firman Tuhanmu. ya betul, mendengarkan firman Tuhan. Natal ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kalau di rumah adik-adik sudah siap kitab suci, silakan kalian buka Injil Matius. Mamedo, dengerin ya. Ya, Nanti Romo. Mamedo punya tugas untuk menceritakan kembali apa yang dibaca oleh kakak-kakak. Adik-adik bisa buka Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan bab 2 ayat 12. Karena cukup panjang, saya pengen kakak-kakak bisa membantu saya untuk membaca. Mamedo dan adik-adik mendengarkan. Nanti adik-adik akan mendengarkan kembali cerita singkat isi dari kitab suci dari Mamedo. Silakan. Oke, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius tentang kelahiran Yesus Kristus dan orang-orang Majus dari timur. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda,
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih kakak-kakak dan adik-adik serta Mamedo. Sekarang giliran Mamedo nih, kira-kira isi tadi apa ya Mamedo ya? Isi bacaan tadi Romo menunjukkan betapa sederhananya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela lahir ke dunia dengan penuh kerendahan. Tuhan Yesus lahir di kandang domba, bukan di rumah yang istimewa. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkecil hati. Dalam kesederhanaannya, ada 3 raja dari timur yang penuh perhatian. Mereka membawa harta bendanya. Mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Adik-adik, pesan Natal hari ini, adik-adik jangan sombong ya, tetap rendah hati dan hormat kepada orang tua. Hari ini Mamedo tidak bercerita panjang, tetapi yang akan bercerita adalah Romo. Boleh Romo ya? Baik, terima kasih Mamedo. Sebelum Romo cerita, adik-adik, kita tahu Yesus itu lahir dari rahim seorang ibu. Namanya siapa ya kakak-kakak? Maria. Yesus namanya Maria. Lalu bapaknya Yusuf. yang mengasuh Yesus adalah Bapak Yusuf. Dan yang menarik, tadi Mamedo bilang Yesus lahir di kandang Betlehem, di kandang domba. Dan dikatakan di dalam kitab suci bahwa Yesus punya arti nama seperti dari kitab Nabi Yesaya, yaitu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, yang berikutnya, Yesus ternyata didatangi atau dikunjungi oleh 3 raja dari timur. Siapa yang tahu siapa nama 3 raja dari timur? Mamedo, Ya Romo. siapa? Tahu nggak? Pertama, Baltasar, Baltasar. Kedua, Gaspar, Gaspar. Ketiga, Melkior. Nah, jadi ada 3 ya adik-adik. Ada Baltasar, kemudian Melkior, dan Gaspar. Ingat ya, Gaspar, bukan Casper. Lalu, ada cerita begini. Kalau Natal, biasanya yang dibuat adik-adik, juga kakak-kakak, mungkin juga saya pada waktu kecil, kita seringkali minta hadiah. Bukan Iya. begitu, Om Edo? betul Adik-adik Romo. apa kakak-kakak? Iya, benar. Minta hadiah sama orang tua, sama kakaknya, atau sama siapa saja. Nah, ternyata Yesus memang diberi hadiah oleh ketiga raja. Hadiahnya ada emas, kemenyan, dan mur.
Nah, kita memang seringkali minta hadiah macam-macam. Ayo, siapa adik-adik yang sering minta hadiah sama mama papa pada waktu Natal? Bukan hanya pada waktu ulang tahun. Sering kan kita minta pada waktu ulang tahun, minta hadiah, ya enggak? Iya. Pada waktu Natal kita minta hadiah, waktu Paskah minta hadiah, naik kelas minta hadiah. Nah, loh, banyak banget mintanya. Nah, maka kamu punya cerita. Suatu ketika ada seorang anak kecil, ya, Mamido, ada anak kecil, dia mimpi berjumpa atau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam mimpinya, dia melihat Tuhan Yesus sedang menulis, tapi kok nggak ada yang ditulis. Lalu dia mulai sedih. Anak ini ingat, tanggal 25 Desember adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus. Oh, jangan-jangan Tuhan Yesus mau nulis kado. Dia mau minta kado apa yang dia minta. Lalu anak ini sedih. Dia mulai menangis. Dia bingung, dia nggak tahu apa yang bisa diberi kepada Tuhan Yesus. Hadiah apa yang bisa ia berikan untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat. Ternyata Tuhan Yesus melihat anak ini menangis. Lalu adik kecil, kenapa kamu menangis? Lalu sambil terisak-isak, anak ini mengatakan, Tuhan, kamu mau ulang tahun, tapi saya nggak punya hadiah. Nah, Tuhan Yesus kaget. Kamu nggak perlu ngasih saya hadiah. Saya punya banyak hadiah. Saya punya dan bisa mewujudkan apa yang saya mau. Misalnya, kalau di sini ada mainan, bisa jadi adik-adik pengen mainan ini. Tuhan Yesus bisa lebih dari ini. Di situ ada kado, ada boneka, bisa lebih semuanya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada adik kecil ini, kamu nggak butuh beri hadiah saya. Yang saya butuhkan adalah hatimu. Jadi adik-adik, kita nggak usah memikirkan hadiah apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan Yesus, macam hadiah seperti ini. Tapi hati kita. Ketika adik-adik tadi sudah sempat disinggung sama Mamedo, ketika tidak sombong, ketika kalian mematuhi orang tua kalian, kakak kalian, lalu rajin belajar, itu hadiah. Itu hadiah untuk Tuhan Yesus kalau kalian menjadi anak yang baik. Dan kalau kalian sudah memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus, tugas yang kedua adalah kalian juga mau dan harus berbagi. Maka kalau kalian punya bakat, kalian punya talenta, kalian punya kemampuan, kalian punya apapun yang kamu punya, yuk kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terutama dalam masa pandemi ini, ya, kita tahu banyak adik-adik kita yang sulit sekolah, sulit juga untuk belajar. Nah, kakak-kakak, saya dan Mamedo, halo Mamedo, jangan Romo. tidur. Halo Romo. Nah, Mamedo tidak boleh tidur. Nah, Mamedo dan adik-adik, kakak-kakak, kita semua, yuk kita sama-sama dipanggil. Dipanggil untuk memberi hadiah bagi Tuhan Yesus adalah hati kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk memberikan hadiah kepada sesama kita. Kalau kita memberikan hadiah kepada sesama kita, kita menghadirkan wajah Allah. Seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini, Allah menyertai kita. Immanuel. Dia hadir dalam pribadi-pribadi orang-orang sederhana, orang-orang kecil, seperti para gembala pada waktu itu. Pada waktu sekarang ini, wajah Yesus hadir pada anak-anak yang menderita, pada orang-orang yang berkekurangan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, mari kita sebagai pribadi-pribadi Katolik, sebagai anak-anak Katolik, sebagai anak-anak Tuhan, ya Mamedo, kita harus
mau peduli dengan Tuhan. Itu kira-kira yang bisa saya bagikan pada perayaan Natal 25 Desember tahun 2020 ini. Tetap sehat, tetap semangat. Mari kita ucapkan sama-sama Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020. Tuhan berkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Karena hari ini hari Natal terakhir, kita nyanyi We Wish You Merry Christmas ya adik-adik. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, nyanyi yang semangat ya. Yuk semuanya tetap berdiri ya. Kita nyanyi yang semangat. Indonesia ya, Dik? Nah adik-adik, Bina Iman Online sudah hampir selesai. Sebelum mengakhirinya, kita tutup dengan doa ya. Doa akan dipimpin oleh Kakak Mira. Yuk semuanya. Yuk adik-adik, duduk yang manis, tangannya dilipat dan matanya dipejamkan ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami haturkan kepadamu atas berkat penyertaan-Mu dari awal hingga selesai kegiatan Bina Iman Online dalam rangka merayakan hari Natal pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya damai sukacita Natal-Mu selalu menyertai kami sepanjang hari. Ya Tuhan, semoga Kau selalu memberikan kami kesehatan dimanapun kami berada. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and men will live forever
more because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn. And then a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, praise the Lord. We come without you. Oh my Lord, He is the truth and the without you. Oh my Lord, so praise the Lord. Without you they needed you so bad. His light is shining on us all. So praise the Lord. Without your adoration, oh my Lord, He is a purification. Jubilation, oh my Lord, so praise the Lord. Adoration, they realize what they have. Until the sun falls from the sky. Oh, praise the Lord. Your son to save us, oh my Lord, that they will live forever. Oh my Lord, so praise the Lord. Adoration, they realize what they have. Until the sun falls from the sky. So praise the Lord. Adoration, they until the sun falls from the sky. Aduh, sakit, aduh, jangan ketawa, sakit tahu. Ya, Romo pakai ini, Gusun sakit, tapi tetap dipakai demi kesehatan kita semua. Jadi adik-adik jangan lupa pakai ini ya, meskipun tidak nyaman. Ya, Romo pada kesempatan ini mengucapkan selamat Natal untuk anak-anak semua. Semoga Tuhan Yesus datang ke rumahmu, ke hatimu, sehingga anak-anak bergembira, berceria, dan jangan lupa selalu berdoa. Selamat Natal untuk anak-anak semua. Selamat, Horas. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam jumpa, salam sehat selalu. Masih kenal dengan saya, Romo Adi. Ya, kita lama nggak ketemu ya, karena pandemi masih ada, COVID-19 masih harus kita waspadai, sehingga kita harus stay at home, di rumah, pakai masker, jaga jarak dengan teman, dan juga jangan lupa
untuk cuci tangan. Kita semua tetap bisa bersukacita sekalipun pandemi masih ada. Kita semua tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita semua masih harus selalu bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan adanya pandemi bukan berarti cobaan dari Tuhan, tetapi pertama-tama agar kita menjadi manusia baru dengan kebiasaan yang baru. Kita tetap melakukan doa, derma dengan karya maupun dengan korban. Masih ingat kaitan Natal? Masih ingat dengan Sinterklas atau disebut juga Santo Nicholas atau Santa Claus? Santo Nicholas atau Nikolaus atau Santa Claus atau Sinterklas itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama adalah Nikolaos, itu dalam bahasa Yunani. Nike, naik, itu artinya kemenangan. Laos, itu artinya umat. Nah, Nike itu menjadi merek perusahaan atau perlengkapan olahraga terkenal dari Amerika. Tapi arti sebenarnya adalah kemenangan. Jadi bersama Kristus kita menang atas maut, kemenangan bagi seluruh umat, juga bagi anak-anak. Salam sehat selalu. Makasih. Selamat pagi adik-adik Bina Iman Anak Paroki Santo Fransiskus Assisi. Saya Romo Garbito. Kita lihat dulu nih, saya nih. Ya, tapi pakai lagi ya. Adik-adik, gimana kabar kalian? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan kalau kalian tetap sehat. Dalam masa Natal ini, tetap kita jaga kesehatan kita. Adik-adik tetap menjalankan prinsip 5M. M yang pertama, menggunakan masker. Jadi kalian harus selalu menggunakan masker. M yang kedua, kalian harus menjaga jarak. Jadi kalau nanti keluar rumah, harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan yang M yang ketiga, harus rajin mencuci tangan. Dan juga jangan lupa kemana-mana pesan sama mama papa atau papi mami untuk selalu membawa hand sanitizer. M yang keempat, kalian harus makan makanan bergizi. Dan yang kelima adalah minum vitamin. Selamat merayakan Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Ya, kita sebentar lagi akan memasuki masa Natal. Ya, Natal kali ini kita dalam situasi yang berbeda ya. Kita masih dalam situasi pandemi. Ya, memang kita mau merayakan, menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dan sekarang ini masa pandemi. Kita menanti-nantikan kapan pandemi ini selesai dan memasuki hidup normal yang baru. Pada Natal di masa pandemi ini, kita semua mau diajak supaya pertama, merayakan kehadiran Tuhan Yesus di tengah kita. Dan juga yang kedua adalah mempersiapkan diri supaya kita layak untuk menyambut perayaan Natal pada hari nanti, tanggal 25 Desember. Nah, harapannya selama masa pandemi adalah selain kita mempersiapkan diri supaya layak merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita juga berharap
akan memasuki hidup normal yang baru. Normal barunya ini bukan normal yang lama. Maksudnya apa? Mungkin kalau zaman dulu kita bisa dekat, bisa gampang. Tapi setelah pandemi ini pasti akan sulit. Kita tetap harus menjaga 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Namun di samping itu, kenormalan baru yang diharapkan dari kedatangan Tuhan Yesus adalah kita mampu untuk lebih mengasihi sesama dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Apabila di tahun-tahun yang sebelumnya kita masih kurang untuk mengasihi sesama, menolong teman, membantu orang tua, maupun mengampuni musuh, maka diharapkan setelah nanti merayakan peristiwa Natal pada tanggal 25, kita boleh hidup masuk ke normal yang baru selain yang 3M tadi, juga lebih mengasihi, lebih menyayangi, dan juga lebih bisa mengampuni sesama. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana bio online Natal hari ini? Seru? Menyenangkan? Siapa tadi yang ikutan nyanyi? Terus siapa sih tadi yang bacain ceritanya? Betul, Romo Garbito. Menyenangkan bukan di rumah aja? Jadi jangan lupa ya, liburannya juga di rumah aja. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Terakhir, Kakak Eliza mewakili semua kakak-kakak pendamping Bina Iman lainnya mau mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, Bina Iman hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap mengikuti Bina Iman online minggu depan ya. Sampai jumpa.